Halo Motiva Lovers, khususnya pencinta Citizen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Ya oke, jadi di video kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman. Jadi mau share aja mengenai sensor-sensor apa aja sih yang ada di mesin khususnya untuk Honda City-Z. Tapi nggak hanya untuk Honda City-Z aja, sebenarnya di mesin-mesin mobil-mobil yang seumuran ya itu biasanya nggak jauh beda. Oke, langsung aja kita. Ya kebetulan lagi emang dibersih-bersihin aja dikit-dikit lah ya. Jadi kelihatan tuh ada yang udah kebuka di antara beberapa sensor. Nah yang pertama kita mulai dari sensor ini nih. Ini teman-teman ya pernah saya buat videonya cara perawatan ini ya. Ini namanya ECT, Engine Coolant Temperature ya. Dikoreksi kalau salah ya, maklum namanya bukan expert ya, jadi hanya berbagi sharing pengalaman aja. Nah ini dia mengatur suhu coolant yang ada di bagian dalam mesin ini. Jadi ini ada selang masuk ke mesin. Nah di sini. Nah biasanya dia mengukur saat waktu mesin masih dingin. Terus kemudian dia mengukur juga ketika mesin sudah mulai panas. Nah jadi ini nanti hasil dari data yang dari sini dikirim ke ECU. Terus di sini ada nih yang kemarin juga ada beberapa yang tanya nih, yang sebelahnya ECT itu apa sih? Nah ini adalah temperatur switch ya. Temperatur switch dia di sini fungsinya untuk mengukur suhu yang ada di mesin, yang nanti datanya tuh ditunjukin di dashboard yang ada di meteran temperatur. Nah di sini nih. Nah biasanya masalahnya di sini suka apa? Ada yang patah gitu dalam. Ya ada yang masuk ke dalam lagi. Aduh nggak tahu juga kalau bisa masuk ke dalam gitu ya. Terus ada yang patah di bagian sini. Ya mungkin diganti aja bisa. Nah ini kita sambung aja. Nah ini cukup dipasang seperti ini. Oke, nah untuk ECT, nah ini, mana nih? Oh ini dia. Nah ini ECT. Terus yang bawah ini untuk yang matic ya. Ini solenoid valve-nya, solenoidnya yang biasa rembes-rembes ya di bagian ini nih biasanya nih. Ya, tapi ini sebenarnya nggak banyak berpengaruh ya. Artinya selama dia gearboxnya bagus, artinya nggak jeduk, nggak delay, dia nggak mempengaruhi itu. Dia hanya, kalau yang saya tahu waktu saya pernah sharing sama salah satu bengkel yang ada di Kranji, ini hanya berfungsi untuk shifting doang ya, kalau dari D ke P ke R terus ke D4 ya, itu kayak gitu. Nah ini kalau copot dia biasanya ini engine check nyala, makanya pastikan ini terpasang dengan baik. Nah oke, ini delco lagi saya lepas ya supaya kelihatan di bagian bawah ini. Terus di bagian, nah di situ tuh ini ada ISC nih, jadi dinempel di throttle body. ISC dia idle speed control kalau nggak salah ya, koreksi lagi lah kalau salah ya. Ketika AC dihidupkan dia harus menjaga idle. Nah ini di sini ketika kan ya mesin diberi beban AC, dia harus menjaga RPM agar atau menambah kamalah ya. Jadi RPM yang tadinya tanpa AC 700 jadi pakai AC antara 800 atau 900. Terus nah biasanya dia kalau rusak, nah di situ RPM suka drop, undutan nggak jelas lah gitu. Nah ini namanya apa ya, saya lupa nih. Ini juga mengukur suhu yang ada di box filter nih ya, lupa saya namanya. Udah tulis komentar lah di bawah kalau ada yang tahu. Nah fungsinya juga saya nggak terlalu begitu paham, karena memang ini yang saya tahu ya, berdasarkan saya tahu dia hanya mendeteksi suhu udara yang ada di box filter ini ya. Terus yang di bagian belakang lagi tuh, nah di situ tuh, nah itu ada MAP sensor ya, map sensor. Oke, map sensor itu mengatur tekanan ya, ke vakuman yang ada di manifold ya. Biasanya kerusakannya itu knalpot jadi perih, terus BBM boros, juga bisa menyebabkan RPM dia drop. Tuh. Terus yang berikutnya di belah sini nih ya, di bawah filter di situ. Nah itu ada TPS. Nah TPS itu mengatur bukaan ya, di sini nih. Nah bukaan ini nih, jadi di sini sebenarnya bisa diukur juga nih kerenggangan ini. Jadi RPM itu diatur di 0,5
ya. Ada saya buat videonya. Saya juga kadang-kadang suka lupa karena udah kelamaan videonya tuh. Jadi cara penyetelannya seperti itu. Yang pernah saya buat, silahkan simak aja di video. Linknya nanti saya taruh di pojok kanan atas lah ya. Oke, apalagi ya? Ya itu sih sensor-sensor yang paling penting menurut saya ya. Di sini injektor ya, injection. Nah, terus apa lagi ya? Nah di sini ada VTEC-nya nih, ini VTEC. Ya kalau di Matic kayaknya nggak begitu berasa ya, tapi kalau di yang manual katanya ini ketika kick in ya, itu berasa kayak ngebus gitu ya, tenaganya itu nambah di RPM 3000 sampai 4000 lah, kurang lebih seperti itu. Oke, di bagian bawah sini ini ada rumah termostat ya. Nah termostat jangan dilepas teman-teman, kalau bisa diganti per 3 atau 5 tahun ya. Ya, apalagi ya? Udah, mungkin itu aja kali ya kalau untuk sensor-sensor sih. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Beberapa sensor yang tadi kita sudah lihat. Nah, mudah-mudahan teman-teman jadi tahu ya, yang tahu makin tahu, yang nggak tahu jadi tahu ya. Terus untuk masalah-masalah yang muncul ya, mudah-mudahan tadi juga saya jelaskan sedikit meskipun tidak begitu detail. Tapi setidaknya teman-teman ya bisa memprediksi nantinya ya ketika keluhannya apa. Ditambah dengan ada engine check biasanya. Ya kadang-kadang ada sensor yang nggak kedetek sama engine check. Makanya kita kenali dulu gejalanya. Kalau gejalanya misalnya ada RPM drop atau apa ya, biasanya nanti arahnya ke mana gitu ya. Biasanya GSC-nya atau MAP sensornya ya, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih itu teman-teman ya. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.